Ashabul Kahfi, para pemuda, orang hebat. Mulai dari ayat 13-nya, ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda meninggalkan satu kebiasaannya, bergelut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar oleh penguasa yang menginginkan mereka jauh dari Allah, dipaksa menyembah yang bukan Allah, dipaksa beraktivitas yang tidak menenangkan jiwa. Lantas mereka memilih untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kemapanannya, mereka tinggalkan kesenangannya, mereka meninggalkan kemudian kenyamanannya. Anda tahu ketika mereka berhijrah untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan sebelumnya, kemana Allah mintakan mereka untuk pergi? Bukan dipindahkan ke rumah mewah, bukan diberikan kendaraan yang hebat, bukan diberikan rumah yang luas. Kala, bukan itu. Tapi ketika mereka diminta oleh Allah hijrah, buka ayat ke-16-nya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum birrahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah. Ketika mereka memutuskan untuk hijrah, meninggalkan segala kebiasaan yang ada di kaumnya, mereka kemudian mendekat kepada Allah. Walaupun itu berjuang dengan hal yang tidak mudah. Ada yang menyerangnya, ada yang mencelaknya, ada yang memakinya, ada yang mengejarnya, ada yang berniat mengeksekusinya. Namun mereka bertahan menghadapi itu semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah pertamanya? Fa'u ilal kahfi, masuk ke gua. Perhatikan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Diperintahkan masuk gua, sepanjang Allah yang perintahkan, saya masuki gua itu. Masuk guanya bukan karena guanya, cuma karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak minta, saya nggak akan masuk ke gua itu. Anda bisa bayangkan, gua yang tempatnya lebih sempit dari rumah yang ditinggali, fasilitasnya nyaris tidak didapati, kemewahannya tidak diraih, ketenangannya dirasakan, nampaknya tidak seperti tempat sebelumnya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam gua itu, apa yang Allah berikan? Yanshur lahum min rahmatihi. Di gua itulah Allah turunkan rahmatnya, sehingga membuat tempat yang sempit terlihat gelap, tiba-tiba dengan rahmat Allah menjadi terang dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, boleh jadi Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya pernah dirasakan. Ada perkumpulan yang membuat tawa, ceria, gembira tapi lupa dengan sholat. Ada diskusi yang dinikmati sampai menjadi titian-titian sinetron tapi penuh dengan gibah. Ada aktivitas yang terasa nampak enak, uangnya datang berlimpah, tapi di dalamnya banyak maksiat yang dikerjakan. Tiba-tiba ketika Anda ingin meninggalkan itu semua, Anda harus berhadapan dengan meninggalkan segala kemapanan dan kemewahan yang tadinya diraih. Dari yang semula tempatnya enak, fasilitasnya bagus, tiba-tiba masuk gua. Jadi kalau Anda pengen hijrah, yang pertama kali dirasakan pasti tantangan. Anda pasti akan pindah ke dalam suasana yang menguji kelapangan hati kita di dalamnya.